Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kali dalam karir. Pak Jaksa Agung beserta jajaran, tapi lebih penting lagi pimpinan Komisi 3 beserta anggotanya yang saya hormati. Luar biasa semangat RDP kali ini. Pak Jaksa Agung, saya melihat dari beberapa survei tentang penegakan hukum, kejaksaan kok selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun ini. Tolong jelaskan kenapa bisa begitu gitu. Kedua, kalau saya jujur, saya harus berani mengatakan bahwa saya harus mengapresiasi langkah-langkah Bapak yang berkaitan dengan kasus timah, mafia peradilan, kasus korupsi, kasus kekerasan. Dan saya merasakan suasana di Kejaksaan Agung seperti itu mulai menjalar ke daerah-daerah. Saya Dapil Bali, Pak. Saya dulu pengacara LBH, saya pengacara ICW. Tidak suka memuji-muji pejabat, itu tidak suka. Tapi saya sampaikan informasi bahwa rekam jejak Bapak itu kayaknya udah sampai ke daerah-daerah. Saya nggak tahu Kajati Bali ada di sini apa enggak. Waduh, nggak enak ini memuji di depannya, Pak. Jadi begitu turun, koruptor ditangkap. Yang celaka lagi, bendesa adat kita ditangkapin juga. Luar biasa ini Jaksa Tinggi Bali ini. Tadi ada pernyataan bahwa di Papua kalau ada jaksa-jaksa bagus itu perlu dapat promosi. Bukan hanya di Papua, Pak. Di tempat-tempat lain yang berprestasi juga perlu dong. Juga termasuk Bali memang kalau dinilai baik tanpa harus mencampuri, kenapa tidak? Karena itu pertama kali orang-orang Bali kaget kok bendesa adatnya ditangkap. Ini luar biasa beraninya Jaksa Tinggi Bapak itu. Yang berikutnya, saya sebenarnya ingin menyampaikan 8 hal. Tapi 4-5 hal sudah diulang dan diulang. Tapi tetap saya garis bawahi lagi, karena itu penting, Pak. Pertama tentang Satgas Mafia Tanah, Pak. Supaya tidak latah dan tidak menjadi basa-basi, saya ingin Satgas yang Bapak bentuk itu tetap ada dan tetap menyampaikan perkembangannya termasuk kepada Komisi 3. Yang kedua, Gakumdu sudah disinggung juga. Yang ketiga mengenai pemberantasan mafia pengadilan. Hanya satu yang ingin saya pastikan, Bapak bisa nggak menjelaskan uang 1 triliun itu milik seorang atau milik 2 orang, bahkan bisa milik puluhan orang tapi ditaruh di sana. Dan siapa itu yang naruh uang di sana? Mohon dijelaskan. Bapak punya Jaksa Agung Muda Intel yang luar biasa, pasti tahu uang itu siapa saja. Karena zaman sekarang nitip-nitip uang seperti itu tuh biasa, Pak. Dan kalau Bapak bisa menjelaskan ini, luar biasa reputasi kejaksaan bertambah dan bertambah lagi, Pak. Yang berikutnya, nah ini tadi sudah disinggung Tom Lembong dan berulang-ulang, dan sejujurnya Pak, saya jadi agak bingung itu. Tom Lembong begitu dapat simpati, tapi Jaksa Agung kita juga luar biasa hebat. Tapi di medsos kan ada tuduhan politisasi hukum, kriminalisasi hukum, kan ada itu. Nah tadi Pak Beni sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dia bicara objektif tapi sekaligus membuat tantangan buat Bapak. Tidak mengkritik, tidak menyentil, malah dibalik, Pak. Bapak dibebani, Pak. Luar biasa Pak Beni itu. Maksud saya begini, Bapak pasti masih ingat rekam jejak Jaksa Agung Suprapto, dan saya baca bukunya dengan baik. Saya juga baca bukunya Baharudin Lopa. Kali ini saya berhadapan dengan Bapak, saya harap Bapak tidak kalah reputasi dengan mereka. Salah satu contoh cara Jaksa Agung Suprapto ketika mau menangkap menteri. Dia telepon Soekarno, Pak saya mau tangkap menteri ini. Soekarno tidak mencampuri. Kenapa? Karena kejaksaan harus dijaga kemandiriannya, Pak. Dalam kaitan itu saya yakin Bapak ingin menjaga kemandirian ini
Dan karena itu kita yakinkan bahwa Pak Prabowo tidak ikut campur dalam kasus ini. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kalau boleh saya bicara terbuka dan jujur, Ketua Komisi 3 terbata-bata menjelaskan bagaimana Pak Prabowo itu sama sekali tidak terlibat. Cuma di medsos sudah terlanjur hal ini membuat catatan yang tidak enak. Oleh karena itu ada dua hal yang Bapak harus lakukan, Pak, agar Pak Prabowo tidak kena, nama Bapak juga terjaga. Satu, Bapak kan menahan orang. Yang ditahan bukan orang sembarangan, pemlembong. Kalau menahan itu kan harus ada dua alat bukti. Buka, Pak, alat buktinya, Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini sementara medsos bicara luar biasa banyak. Kedua, kan Bapak lebih tahu dari saya, Pak. Kalau yang namanya perkara korupsi, tindak pidana korupsi, pasal korupsi itu kan ada unsur-unsurnya. Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan dua alat bukti ke masyarakat, jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan lalu dua alat bukti itu tidak memadai dan lemah, unsur-unsur nggak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah karena undang-undang membolehkan itu, Pak. Tapi sekali lagi, kalau Bapak bisa membuka itu secara transparan bahwa Jaksa Agung beserta aparatnya tidak sembarangan menetapkan tersangka, buktikan ada dua alat bukti, buktikan unsur-unsurnya ada. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja, harus berlaku adil pada semua pelaku. Kira-kira begitu ya, Pak, ya. Maaf, ini kalau saya memberanikan diri supaya clear, karena Bapak orang baik, Tom Lembong juga orang baik, maka harus ada transparansi di antara masyarakat agar masyarakat nggak bingung. Yang berikutnya, ada satu poin tapi terdiri dari 3 unsur. Apa itu? Penyelamatan uang negara dan mengembalikan kerugian negara, Pak. Di seberang saya ini ada Kepala Badan Pemulihan Aset, ada Jam Datun, ada Jam Intel. Kenapa kami sebut itu semua? Begini, bukankah tugas pokok bukankah salah satu tugas penting dari kejaksaan itu memberantas korupsi, Pak? Bukankah memberantas korupsi tugas yang paling penting adalah mengembalikan kerugian negara? Karena menghukum orang zaman sekarang yang terlibat korupsi itu sudah tidak mempan, Pak. Ketika mereka disuruh mengganti uang atau menjalani hukuman, tren yang sekarang itu mereka menjalani hukuman. Kenapa? Isu yang beredar yang belum tentu benar, tapi harus ditunggu kebenarannya. Ternyata mereka yang menjalani hukuman itu punya tempat kos di dekat LP, sehingga dia tidak merasakan sakitnya di penjara. Tapi sekali lagi, ini kita tidak boleh sembarang tuduhan. Apa yang ingin saya katakan di sini, kerugian negara, keuangan negara harus dipulihkan melalui apa? Ini kan ada Badan Pemulihan Aset, Pak. Kalau ini dimaksimalkan, kan akan sesuai dengan tujuan bagaimana korupsi itu mengembalikan keuangan negara. Yang kedua, jika Jam Datun diberdayakan, kenapa tidak didorong melakukan gugatan-gugatan? Gugatan apa? Ya terhadap para koruptor. Kalau bekerja sama dengan Jaksa Agung bidang Intel, pastilah bisa mengetahui kemana aset-aset negara itu disembunyikan. Kalau ini yang bisa kita katakan, maka tujuan Bapak memberantas korupsi, memulihkan kerugian negara, mudah-mudahan makin hari makin bertambah. Tapi kalau saya ngomong begini bukan berarti saya mengabaikan bahwa kejaksaan tadi disinggung sudah banyak sekali mengembalikan kerugian negara melebihi apa yang dikerjakan KPK. Sekali lagi, Pak, apa strategi Bapak ini, apa terobosan Bapak ini selain yang saya sebutkan tadi? Lalu bagaimana tanggapan terhadap hal yang saya katakan tadi? Apa terobosan dan strategi Bapak untuk mengalihkan keuangan negara agar dalam waktu
dekat, negara membutuhkan uang yang begitu banyak, Bapak bisa membantunya dengan baik. Terima kasih.